Kalimat tajam terlontar dari mulut Gang Jae. Ia pun memberikan tusukan pisau sebagai awal dari akhir hidup Hae-jin. Sedangkan di sisi lain, Ketua Chai mengetahui jika ia akan disergap oleh anak buah Gang Jae, dan pertarungan pun tidak terelakkan. Dengan sedikit luka, ia tetap tegar walaupun dikeroyok. Ia pun dihubungi Gang Jae perihal temuannya berupa Jiwoo yang telah tertangkap olehnya. Dan jika ia ingin anak emasnya selamat, ia harus datang sendiri untuk menyelamatkannya. Dan Hae-jin sendiri telah terkunci di sebuah mobil bersama Pildo. Mereka sangatlah panik dan bersusah payah jikalau hidup mereka akan selesai di dalam mesin penghancur ini. Dan Dewi Fortuna kembali berpihak pada Hae-jin. Ia kembali diselamatkan untuk kedua kalinya oleh Ketua Chai yang datang tepat waktu. Dan singkatnya polisi datang dan membawa mereka berdua ke rumah sakit. Keesokan harinya, ketika Hae-jin telah siuman, ia ditemani dengan Pildo yang setia menunggunya. Dan dari sinilah mereka berdua mempunyai motif yang sama ketika ingin masuk ke dalam satuan ini. Dan motif itu adalah mencari dan menangkap orang yang telah membuat orang tersayang mereka dieliminasi. Karena insiden ini, pihak Don Cheong melakukan pengintaian pada Hae-jin. Ini terjadi karena rasa khawatir Ketua Chai padanya, di mana sebelumnya identitas aslinya Hae-jin yang tak lain adalah Jiwoo hampir saja terbongkar oleh aksi Gang Jae. Ia pun meminta sekretarisnya untuk mengurus dan mencari tempat indah di pinggir pantai untuk Hae-jin yang akan dilepas dari misinya. Namun ketika mendengar instruksi dari Ketua Chai, Hae-jin malah menolak untuk keluar dari misi. Ia beranggapan bahwa ia bisa selangkah lagi dapat menemukan pembunuh ayahnya, dan perihal Gang Jae ia sendiri yang akan mengurusnya. Hae-jin pun langsung bergerak. Ia mengawali dengan mendatangi Manggu. Di sini ia mencari informasi tentang Gang Jae. Jelas aksi ini tidak akan mendapatkan jawaban. Namun Hae-jin mempunyai cara bahwa ia mengancam Manggu akan dilaporkan pada Ketua Chai. Lantaran Manggu adalah mitranya, namun bersekongkol dengan Gang Jae dalam penyergapan tempat latihan tempo lalu. Dan akhirnya ia mendapatkan info bahwa Gang Jae akan pergi dengan menggunakan kapal, dan info tersebut langsung diberitahukan pada Ketua Choi. Di sisi lain, Kapten Gi-ho ditawarkan sebuah cara oleh Gang Jae agar dapat menangkap Ketua Choi, namun dengan imbalan berupa kebebasan untuk dirinya. Singkatnya, di tempat pertemuan, Gang Jae menunggu Kapten Gi-ho, namun tak kunjung datang. Ia pun sangat geram pada polisi itu.
Dan tiba-tiba yang datang adalah kelompok Don Cheon dengan ketua Choi yang turun langsung. Dan tanpa mereka sadari, aksi mereka telah diawasi pihak kepolisian dari sejak awal mereka datang. Dan akhirnya mereka tetap menunggu hingga di titik lemah dalam pertarungan para mafia itu. Dan ketika Gang Jae dan ketua Choi bertarung di atas kren, barulah mereka menyergap mereka semua dan menyisakan para pemimpin yang bertarung sengit di atas. Nampaknya Gang Jae bukanlah lawan yang sepadan. Namun di sisi lain ia mempunyai cara yang licik, di mana ia berpura-pura tidak berdaya. Namun tiba-tiba ketua Choi pun makin tidak bertenaga lantaran saus tiram yang deras mengalir. Untung saja ada Haijin yang datang dan menyelamatkannya. Ketua Choi diminta untuk pergi dan ia sendiri yang akan mengurus Gang Jae. Tidak lama setelah itu, Pildu datang untuk menenangkan Haijin. Di sini ia meminta untuk menurunkan senjatanya, biarkan hukum yang mengurusnya. Dengan cara itu, pihak kepolisian bisa mengungkapkan seluruh kasus garam Cina di negara Korea. Namun di sisi lain, Gang Jae malah memprovokasi, di mana ia berkata, Haijin mempunyai dua pilihan, di mana pilihan yang pertama menyerahkan dirinya kepada polisi. Namun identitas Haijin akan terbongkar juga, atau Haijin harus membunuhnya. Dengan begitu ia akan aman. Haijin pun sangat ragu ketika akan menembak karena ia belum pernah sama sekali menghilangkan nyawa seseorang. Namun ketika Gang Jae akan menyebut nama aslinya di hadapan Pildu, tiba-tiba beberapa tembakan langsung menembus dadanya dan Gang Jae pun lock out seketika itu. Dan episode 5 My Name pun selesai.